Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bertemu lagi dengan program Ramadan spesial Nuaimi TV. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ramadan Bapak Ibu sekalian? Marilah kita gunakan kesempatan yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Kita beribadah semaksimal yang kita bisa untuk meraih keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Marilah kita bersemangat dalam mengumpulkan bermacam-macam ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kita meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat itu mereka bahkan tidak cukup dengan melihat ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka itu mendatangi rumah-rumah istri beliau, istri-istri beliau untuk menanyakan apa kebiasaan Rasulullah SAW di rumah, gitu ya, supaya mereka bisa meneladani bukan hanya ibadah yang mereka lihat dari Rasulullah SAW di masjid atau dalam perjalanan dan lain sebagainya, tapi bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan hari dan malamnya di rumah beliau. Namun demikian, pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah ada beberapa sahabat datang ke rumah beberapa istri Rasulullah SAW. Mereka itu mendapati bahwa ibadah Rasulullah SAW itu tidak seperti yang mereka perkirakan. Mereka memperkirakan bahwasanya Rasulullah SAW di rumah itu waktunya habis untuk beribadah. Ternyata tidak seperti yang mereka perkirakan, sehingga mereka itu keheranan. Kemudian mereka berpikir, hasilnya adalah mereka tersadar bahwasanya Rasulullah SAW beribadah seperti itu karena memang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang datang ke rumah para istri Rasulullah SAW itu merasa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing mereka itu bertekad untuk lebih banyak daripada Rasulullah SAW dalam beribadah. Ada yang ingin sepanjang malam itu qiyamul lail. Ada yang bertekad setiap hari itu berpuasa. Kemudian ada yang bersumpah tidak akan lagi mendekati istrinya, tidak mau bergauli istrinya, ingin fokus dalam beribadah. Kemudian tak berapa lama kemudian Rasulullah SAW mendengarkan kabar mereka yang mengatakan hal-hal itu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka. Rasulullah bersabda, "Antumul ladzina qultum kada wa kada." Kalian yang mengatakan akan ini, akan itu dan lain sebagainya. "Amma inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftir, an usolli wa arqud, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa. Tapi aku tidak tiap hari berpuasa, tidak sepanjang malam qiyamul lail, dan aku juga membahagiakan istri-istriku. Orang yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya yang hendaknya kita kejar bukanlah banyaknya kita beribadah. Bersemangat beribadah baik, tapi kita juga harus memperhatikan sisi lain dari ibadah tersebut, yaitu adalah apakah kita sudah mewujudkan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya ubudiyah. Ubudiyah adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kecil, kita merasa miskin, bodoh, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi arena untuk perlombaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian.
Pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah di bulan Ramadan ini kita optimalkan dengan semangat beribadah dan juga dengan meningkatkan kualitas penghambaan kita dalam ibadah-ibadah itu. Karena orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan-kesempatan istimewa mereka disebut dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Rasulullah SAW ketika menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, karena menghambakan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan perasaan hina kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak berhak untuk masuk surga, kita layaknya dan cocoknya adalah masuk neraka. Kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan-perasaan itulah yang hendaknya hadir dalam diri kita, hati kita ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini. Ini akan menguatkan, menaikkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita renungi penciptaan kita, bahwa kita manusia ini tidak diciptakan dari emas, tidak diciptakan dari berlian dan sebagainya, tapi kita diciptakan dari tanah. Tanah adalah hina, gitu ya. Kemudian secara fisik juga kita diciptakan dari spermatozoon, gitu ya, sebuah cairan yang mungkin sangat hina. Itu semuanya adalah agar kita tertolong, terbantu. Untuk apa? Untuk merasa kecil, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita ingat hal itu. Kemudian dalam keseharian kita juga memang sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ini masalah hidayah. Kita jangan merasa bahwasanya ketika kita sudah menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan karena kita orang soleh, karena kita orang bertakwa, gitu ya. Tapi itu semua tidak lain adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memakai pakaian, itu adalah karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu hendaknya kita hadirkan dalam ibadah-ibadah kita. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oleh karena itu, pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mewujudkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan sangat mencintai kita. Dan ini bisa kita simpulkan dari hadis qudsi yang lain, bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang tertentu, maridtu walam ta'udni. Hambaku, engkau tahu aku sakit, tapi engkau tidak jenguk aku. Maka hamba yang ditanya itu akan keheranan. Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan. Engkau tahu bahwa saudaramu sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Padahal sekiranya engkau menjenguknya, engkau akan dapati aku bersamanya. Engkau akan dapati aku bersamanya. Hadis ini memang hadis tentang kemuliaan ataupun keutamaan menjenguk orang sakit. Tapi ada sisi yang hendaknya kita simpulkan. Sekiranya kau menjenguknya, engkau akan mendapati aku bersamanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang sakit. Bersama orang sakit berarti bersama orang yang lemah. Bersama orang yang merasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang yang selalu berdoa, bertawakal, memohon kesembuhan, ingat kematian, ingat dosa-dosanya, ingat kelemahannya, mengakui kelemahannya. Orang sakit itu mempunyai sifat-sifat seperti itu. Ini adalah lemah yang mulia. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya bersama orang tersebut. Nah, marilah kita hadirkan suasana kita sebagai orang sakit. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan kita.
kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesembuhan kita, maka insya Allah kalau kita hadirkan perasaan tersebut dalam ibadah-ibadah kita, dalam terutama masalah ibadah puasa, terutama juga adalah ketika kita sholat, sujud panjang kita hadirkan hal seperti itu, maka ini selain memperbanyak ibadah, ini akan menambah kualitas ibadah-ibadah kita. Selamat mencoba, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.